Halo guys, sobat-sobatku yang terdidik sekalian. Ya, derita jadi introvert itu emang nyata banget sih. Kalau kita ngomong masalah kuliah, kebanyakan introvert itu ya jadi orang yang pintar memang. Tapi kenyataannya banyak banget loh introvert yang salah jurusan cuma karena diarahin orang tua mereka. Bahkan waktu kuliah pun mereka kesulitan nyelesain. Soalnya mereka itu harus banyak berinteraksi sama orang buat sekedar bisa dapat nilai yang bisa memuaskan dosen mereka. Tapi kenyataannya ada loh jurusan-jurusan yang nggak mengharuskan introvert itu keluar dari zona nyaman. Dan juga nanti waktu mereka kerja, mereka bakal banyak nyelesain pekerjaannya itu sendirian. Kalau kamu introvert, pasti kamu pengen banget kan bisa kuliah di bidang yang sesuai banget sama kepribadianmu itu. Jadi di video kali ini gue bakal bahas soal jurusan kuliah apa yang paling cocok buat kalian para introvert. Ini gue rasain sendiri karena gue itu adalah seorang introvert. Dan gue gak mengada-ada karena gue riset dan kenal kebanyakan orang dari jurusan ini. Jadi buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa juga buat like videonya. Buat kamu yang merasa video ini bermanfaat buat temanmu, jangan lupa juga buat share videonya ya. Oke guys, sebelum kita mulai, kenalan dulu, nama gue adalah Bagus. Dan gue biasa bahas soal karir, jurusan kuliah, dan juga beberapa kali gue bahas soal bisnis, psikologi, mindset, ya konten seperti itu. Jadi buat kamu yang cocok sama konten-konten kayak gini, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Oke, daripada kebanyakan ngomong, karena gue introvert, gue bakal langsung bahas aja ya 10 jurusan kuliah yang paling cocok buat kalian para introvert. Jurusan yang pertama itu jurusan informatika. Ya, informatika ini jurusan masa depan. Tekniknya zaman sekarang. Informatika ini emang jurusannya bisa dibilang penganggurannya ya lumayan. Cuman orang-orang yang lolos dari seleksi alam, bisa dibilang mutu lulusan informatika itu, kebanyakan kalau mereka bekerja, itu gaji mereka besar banget. Dan kerjanya kebanyakan sendiri, nggak banyak interaksi sama orang lain. Itulah kenapa ya jurusan informatika ini cocok banget buat kamu para introvert. Yang pertama karena kerjaannya nggak banyak berinteraksi. Terus yang kedua ya soalnya gajinya lumayan tinggi kalau kamu keterima kerja ya. Ini pesan sedikit ya buat kamu yang ambil jurusan informatika, itu jangan cuma masuk kuliah tidur doang, dipahami semua ilmunya dari matematika sampai pemrograman, soalnya itu ilmu yang nyelamatin kamu nanti ketika kamu cari kerja. Terus yang kedua ada jurusan finance. Ini jurusan finance ini memang kalau di Indonesia kebanyakan ada di bawah bisnis manajemen. Cuma kenyataannya jurusan manajemen yang lain itu nggak cocok buat para introvert. Ada jurusan SDM, ngurusinya orang, jurusan marketing, urusnya jualan, itu nggak cocok banget buat para introvert. Beda sama jurusan finance. Jurusan finance ini ngurusinya uang yang dipindah diem aja, dan mereka itu nggak banyak urusan sama orang, tapi mereka banyak urusan sama angka. Jadi jurusan finance ini memang cocok banget buat para introvert, soalnya pekerjaannya banyak urusan sama angka, tapi nggak banyak urusan sama orang. Memang sih kalau dia nanti jadi broker atau jadi analis terkenal, dia bakal sering muncul di publik. Cuma secara umum, lulusan finance dan juga kuliah di bidang finance itu nggak terlalu banyak urusan sama orang. Di mana jurusan manajemen lain kalau skripsi harus bikin angket, kalau jurusan finance ya tinggal ambil dari data bursa efek. Itu udah kelihatan beda banget bedanya, yang satu urusan orang, yang satu sendirian aja kerjanya. Terus jurusan ketiga ada jurusan akuntansi. Ya, ini jurusan akuntansi itu mirip sama finance, tapi dia lebih banyak ke urusan pembukuannya. Kalau finance itu urusannya proyeksinya, perencanaannya, tapi akuntansi urusannya pembukuannya, pencatatannya. Ini sama-sama kerjanya sama angka dan nggak banyak urusan sama orang. Kuliahnya juga banyak urusan sama angka ketimbang urusan sama orang. Memang banyak hafalan, dan di bidang akuntansi ini juga ada urusan auditing. Tapi kalau kita ngomong yang cocok untuk introvert, tentu saja urusan akuntansi dan pembukuan ya. Kalau udah lulus juga jadi akuntan juga lebih banyak berurusan sama laporan, sama angka, sama komputer ketimbang urusan sama orang. Iya memang nggak 100% sih kamu diem sendiri kerjaannya. Apalagi kalau udah jadi head accounting itu pasti tetap harus urusan sama orang, tapi basically secara umum pekerjaannya lebih banyak dikerjain sendiri ketimbang urusan sama orang. Terus di jurusan keempat ada jurusan aktuaria. Ya, ini jurusan yang lagi naik daun banget. Jadi aktuaria ini gampangannya ini matematika terapan buat perusahaan. Jadi dia lebih banyak ngurusin hitungan ketimbang manajerial ya. Jadi memang dia ada urusan sama manajemen, cuman dia lebih fokus ke matematika untuk perusahaan. Kenyataannya jurusan aktuaria ini memang lebih banyak keserap ketimbang matematika murni ya. Dan aktuaria ini cocok banget buat kalian para introvert
introvert? Soalnya ya karena pekerjaannya urusannya sama angka. Mirip lah sama akuntansi, sama finance. Cuma aktuaria ini bidang ilmunya rada berbeda. Cuma ya sama aja bagus buat introvert karena lebih banyak bekerja sendiri ketimbang urusan sama orang. Cuma sayangnya ya jurusan aktuaria ini di Indonesia belum banyak. Masih bisa dihitung sama jari. Padahal sebenarnya dia dibutuhin banget di dunia kerja sekarang. Dan sekarang ini masih beberapa aktuaris itu pekerjaannya diisi sama orang-orang dari lulusan matematika dan statistika. Terus yang kelima ada jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi ini juga berurusannya sama data, ekonomi negara. Kuliahnya ya memang nggak banyak juga berurusan sama orang. Dia lebih banyak berurusan sama data. Jadi urusannya lebih banyak sama urusan perekonomian. Dan itu tuh pakai parameter-parameter perekonomian ya. Jadi jangan dirasa itu cuman kira-kira aja, dasar berita. Enggak. Ekonomi itu dasarnya data perekonomian. Dan ini cocok banget buat orang-orang yang detail. Dan kebanyakan orang detail itu kepribadiannya memang introvert ya. Profesi ekonom itu juga kesininya semakin naik ya. Soalnya banyak perusahaan atau institusi pemerintahan itu yang merhatiin banget parameter perekonomian. Di jurusan keenam ada teknik elektronika dan juga instrumentasi. Jadi nggak semua jurusan teknik itu cocok buat introvert. Gue sendiri orang teknik dan banyak urusan sama teknik disiplin lain. Dan kenyataannya dari profil lulusan itu memang banyak banget introvert di jurusan teknik elektro, teknik instrumentasi, juga teknik fisika. Ini kenapa? Soalnya kebanyakan lulusan teknik elektronika, teknik instrumentasi itu kerjanya itu detail dan banyak urusan sama pekerjaan yang pekerjaannya sendiri, terus dia nge-review sendiri. Jurusan teknik lain itu nggak kayak gitu. Jadi kayak jurusan teknik sipil atau teknik kimia, teknik industri itu lebih banyak ngurusi proyek ya. Jadi mereka banyak berurusan sama orang. Kalau teknik elektronika atau teknik instrumentasi itu banyak ngurusin hal-hal kecil dan mereka itu ya lebih banyak berkutat sendirian ketimbang koordinasi lintas disiplin teknik. Kenyataannya juga lulusan teknik itu banyak yang kerja di proyek dan jabatan project engineer itu banyak dipegang sama lulusan teknik sipil, teknik industri dan juga teknik kimia. Teknik elektronika dan juga teknik instrumen itu enggak. Jadi mereka lebih banyak bekerja fokus di engineering. Karena para project engineer tuh ya urusannya sama orang, tapi kalau yang di engineering murni itu urusannya sama desain. Jadi mereka ngurusin hal-hal kecil keteknikan dan mereka nggak sebanyak itu ngurusin orang. Di jurusan ketujuh ada data science. Jurusan data science ini itu jurusan yang lagi naik banget, termasuk jurusan dengan janji pekerjaan paling seksi di dunia. Soalnya jurusan ini profil lulusannya masih sedikit dan kebanyakan sekarang diisi sama orang statistika, sama orang informatika. Tapi tentu aja mereka harus punya keahlian lebih yang nggak diajarin di bidang kuliah mereka. Jadi kalau kamu kerja di data science ini cocok banget terutama buat kamu para introvert. Soalnya pekerjaan ngurusin data memang butuh keahlian yang lebih ya. Selain kamu harus tahu spesifik bidangnya atau domain spesifik knowledge, kamu juga harus tahu ilmu data science yang itu terdiri dari statistika, matematika, dan juga coding atau pemrograman. Tapi secara umum memang data science ini pekerjaannya nggak banyak urusan sama orang, tapi lebih banyak bekerja sendiri, ngolah data. Yang itu juga koridor pekerjaannya jelas pemisahannya ya. Antara mana yang punya software engineer dan mana yang punya data science. Iya memang ada beberapa koordinasi yang harus dilakuin sama lulusan data science ini. Tapi lebih banyak kerja sendiri ketimbang urusan sama orang lain memang. Di jurusan ke-8 ada farmasi. Jurusan farmasi ini tuh jurusan yang fokusnya itu buat membuat obat ya. Jadi secara ilmu tuh dia mirip sama kimia. Dia kerjanya di lab, dia membuat obat. Kalau kimia itu kan secara umum ya, kimia secara umum, tapi farmasi itu fokusnya ke obat. Tapi umumnya ya kalau farmasi itu banyak bekerja di lab. Mereka membuat obat, meracik obat dari resep-resep. Memang sih terkadang mereka harus berkomunikasi sama pasiennya atau kliennya yang memesan obat dan juga harus kadang ada sosialisasi. Tapi intinya kalau para farmasi apalagi yang jadi apoteker itu lebih fokusnya kerja sendiri ketimbang profesi medik lain kayak suster atau dokter. Jadi ya farmasi ini cocok banget buat kalian para introvert. Selain mereka itu diterima di dunia kerja, ya pekerjaannya lebih banyak sendiri sih ketimbang jadi dokter atau suster. Terus yang ke-9 itu ada ilmu kimia murni. Ini beda sama teknik kimia. Jadi kalau kimia murni fokusnya senyawa kimianya, kalau teknik kimia fokus bikin pabrik kimia. Jadi beda ya. Nah di sini karena kimia murni itu lebih spesifik, lebih kecil lingkup yang jadi teknik kimia, dia itu bisa lebih fokus bekerja sendiri dibanding misalnya teknik kimia tadi ya. Dan kenyataannya kimia ini di jurusan MIPA dia itu lebih bagus penyerapannya di dunia kerja ketimbang katakanlah fisika, biologi atau matematika murni. Lulusan kimia juga banyak bekerja di lab ya. Jadi mereka itu lebih bisa fokus
bekerja sendiri ketimbang harus banyak interaksi atau komunikasi sama orang lain. Nah, itu kan jadi cocok banget, terutama buat kamu yang para introvert ini kan. Terus yang terakhir ada kedokteran hewan. Mungkin ada yang tanya ya, kenapa harus dokter hewan? Bukan dokter umum atau dokter gigi? Jawabannya ya soalnya kalau dokter hewan, ya urusannya sama hewan. Dan introvert itu nggak suka berurusan sama manusia, tapi ya nggak ada masalah ngurusin sama hewan kan. Jadi kamu mau melakukan apa aja itu bebas tanpa harus ngajak ngobrol hewannya. Ya terserah kalau emang dokter hewannya suka ngajak ngobrol hewannya. Cuman intinya kan ngobrol dengan manusia itu yang membuat para introvert berkeberatan. Dan kuliah kedokteran hewan yaitu nggak ada interaksi manusia. Paling interaksinya sama yang punya hewan peliharaan itu. Tapi ya secara umum dokter hewan nggak banyak lah interaksi sama manusia. Lebih banyak interaksi sama hewan. Dan itu cocok banget buat kamu para introvert yang nggak suka bikin obrolan kecil. Dibandingin kamu jadi dokter umum yang banyak pasti berurusan sama manusia kan. Oke, kurang lebih itu list dari gua. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di komentar. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa buat like videonya. Kalau kamu nggak setuju, nggak suka, ya udah dislike aja nggak apa-apa. Buat kamu yang merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa share konten ini ke temenmu. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan konten-konten sejenis lainnya. See you in the next video. Bye bye.